Pengajaran apa itu? Saudara tolong perhatikan baik-baik. Mengampuni. Kalau kita hidup dalam pengampunan, maka berkat Tuhan itu akan luar biasa di hidup kita. Saya ulangi, kalau kita hidup di dalam pengampunan, maka berkat Tuhan itu akan luar biasa. Apa saja kita bisa buat, ya. Apa saja kita bisa buat. Mau doa puasa, mau doa pagi, mau doa malam, ikut belajar Alkitab, pelayanan, ya, dengarkan. Apa saja kita bisa buat sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa ada gangguan? No. Apa saja kita bisa buat, tapi iblis tidak menghalangi kita aktif pelayanan, kita ikut doa puasa, ikut doa ini, aktif memberi persembahan. Sudahlah, apa saja, setan tidak pernah panik. Ya, tapi perhatikan, setan akan panik dan mereka, istilah orang Indonesia kan kebakaran jenggot, kalau saudara dan saya hidup dalam pengampunan. Tolong catat ini baik. Kenapa pengampunan itu begitu penting? Saudara, dalam istilah bahasa Inggris ada istilah bagus. Forgiving is healing. Ya, saya ulangi. Forgiving is healing. Mengampuni itu ternyata menyembuhkan. Dokter sudah menemukan, ya, dan itu tertulis di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Masih ingat ayat itu? Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Apa itu semangat yang patah? Orang stres. Kenapa ada orang stres? Karena tidak mengampuni. Maka itu jangan anggap enteng pengampunan ini. Kita sudah belajar tentang doa Bapa Kami. Ampunilah kesalahan kami seperti Tuhan sudah mengampuni kesalahan kami. Nah, kalau kita bisa mengampuni orang, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Nah, ini yang dibuat oleh iblis supaya saudara tidak melakukan pengampunan. Tapi sekali jangan anggap enteng, tidak mengampuni itu urusan besar. Coba kita lihat dua ayat ini. Yang pertama Ibrani 12 ayat 14. Lihat, apa yang terjadi kalau saudara tidak berdamai dengan semua orang? Ngeri sekali. Maka itu saya katakan tadi, silakan sibuk dengan segala macam aktivitas kerohanian di gereja. Tapi setan tidak pusing. Setan akan serius mengganggu saudara ketika kita mengampuni. Udah, Ibrani 12 ayat 14. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah, itu terjemahnya salah. Harusnya begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, baca, tidak seorang. Nah, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara perhatikan ini. Menurut firman ini, orang yang aktif melayani, maaf ini saya berkata, hamba-hamba Tuhan, penginjil, pendeta, pokoknya pelayan Tuhan, setan gak melarang saudara sibuk dalam pelayanan. Tapi setan akan ganggu kalau saudara mengampuni. Sehingga seaktif apapun seorang hamba Tuhan, kalau dia tidak berdamai dengan semua orang, maka dia gak akan bisa melihat Tuhan. Ingat loh, di dunia ini cuma ada dua kekuatan, Tuhan dan iblis.
Tuhan dan setan. Coba renungkan. Berarti kalau kita nggak bisa melihat Tuhan, berarti kita akan lihat siapa? Setan. Nah, itu dia. Mengerikan sekali. Dan saya mau katakan kalimat ini. Setan berhasil membuat gereja nggak bisa melihat Tuhan. Saya tanya, kalau ngelihat aja nggak bisa, ketemu bisa nggak? Nggak bisa. Saudara, maka itu pengampunan ini, maaf, sedikit sekali gereja mengajarkan tentang pengampunan ini. Maaf, kalau sampai ada gereja sedikit mengajarkan tentang pengampunan, maaf ya, jangan marah dulu. Rekan-rekan saya, hamba Tuhan, saya ingin saudara jujur pada diri sendiri. Kalau sampai ada gereja jarang mengajarkan tentang pengampunan, mungkin gembalanya sendiri masih belum berdamai dengan semua orang. Sehingga takut untuk memberitakan itu. Saudara, saya akan ajak melihat dua hal penting di ayat ini. Nomor satu, berusaha. Itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Kita. Artinya begini, saudara tidak bisa berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, supaya saya bisa mengampuni orang itu Tuhan. Menurut ayat ini, doa itu gak akan didengar oleh Tuhan. Karena tergantung kita. Mengampuni itu bukan pilihan. Ya, saya ulangi, mengampuni itu bukan pilihan. Coba renungkan. Kalau mengampuni itu pilihan, ayo jujur. Semua kita milihnya apa? Mengampuni atau tidak? Enggak. Tapi mengampuni itu keputusan. Mau atau tidak. Hal kedua di ayat ini yang begitu jelas. Berusahalah berdamai dengan berapa orang? Semua orang. Semua orang itu berapa? Bukan banyak loh. Semua. Pokoknya orang. Nah, dalam perjalanan saya sekian banyak tahun pelayanan ini, ternyata saya sering ketemu orang berkata begini. Misalnya berkata pada Pak Gembala, Pak Gembala, saya tuh nggak benci, cuma malas ketemu. Ada nggak? Ada. Ya itu bisa. Kalau malas ketemu berarti belum mengampuni. Saudara baca 4 Injil tentang hidup Tuhan Yesus, itu luar biasa. Salah satu bukti terbesar bahwa saudara dan saya sudah mengampuni musuh-musuh kita, itu untuk disejarkan. Kalau kita sudah bisa makan bareng dengan dia. Kita yang bayar ya, bukan dia yang bayar. Oke ya. Ayo jujur. Ya, yang di sini kami semua sudah menikah. Saya nggak tahu ngikuti ini, siapa yang masih single, ya dengar. Suami istri yang sedang jengkel. Oh, kenapa itu? Tolong di-mute yang di Zoom. Nabas, hostnya siapa ini? Tolong di-mute. Oh. Malvin, dimatikan Malvin. Oh, Malvin, matikan. Oke. Dengar ya, saya mau ulangi. Hal ini penting sekali untuk kita perhatikan. Sini aja nggak apa-apa, sini lewat saja. Suami istri yang sedang jengkel. Jawab, bisa makan bareng nggak? Jawab, kita sama-sama menikah, nggak usah pura-pura. Suami istri sedang jengkel, bisa makan bareng nggak? Bisa. Nggak bisa. Tapi Ya. nggak ngomong. Bukan. Ini Nenia, yang satu makan di dapur, satu makan di halaman. Itu baru bisa. Itu serius loh. Saudara, maka itu yang iblis ganggu justru firman Tuhan yang vital. Contoh,
Matius 18 ayat 19. Dua orang yang sepakat di dunia ini, minta apapun juga, maka permintaannya akan dikabulkan. Nah, dua orang yang sepakat itu nggak asal dua orang. Itu suami istri. Nah, iblis ganggu. Maka itu, saya mau katakan lagi kalimat ini ya, supaya semua kita mengambil keputusan yang benar untuk selalu mengampuni. Nggak ada pilihan lain. Catat baik-baik. Apa yang kita baca? Ibrani 12 ayat 14 tadi. Ya, dengar pertanyaan saya. Nggak apa-apa. Kalau saya mau ngomong silakan. Bapak saya. Dengar ya semua pertanyaan saya. Setelah kita baca Ibrani 12 ayat 14. Ternyata setan berhasil nggak? Membuat banyak hamba Tuhan, membuat banyak orang Kristen nggak bisa melihat Tuhan. Berhasil atau tidak? Berhasil. Mengerikan sekali. Satu-satunya hal yang paling penting dalam hubungan kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan firman-Nya. Satu hal yang penting. Coba dengar. Kehadiran Tuhan. Betul tidak? Bayangkan apa yang kita buat atas nama Tuhan dan untuk Tuhan. Saya ulangi. Apa yang kita buat untuk Tuhan dan atas nama Tuhan. Tapi Tuhannya nggak hadir. Ngerti nggak pertanyaan ini? Artinya apa? Kita munafik. Lalu siapa yang kita layani? Kalau Tuhan yang kita layani nggak bisa hadir di hidup kita. Karena kita belum berdamai dengan semua orang. Saya mau berikan bukti. Maaf ya, saya harus ngomong ini. Kalau suami istri dari Senin sampai Sabtu, ya maaf ini, saya bicara umum. Senin tenang, Selasa mulai panas, Rebu aman, Kamis mendidih, misalnya gitu. Jumat tenang sebentar, Sabtu sudah bengkak-bengkak. Terus Minggu ke gereja. Ngerti nggak? Berdamai mudah atau susah? Kalau begitu keadaan rumah tangga itu, susah berdamai. Maaf, harus ngomong ini. Siapa yang keluarga-keluarga ini bawa ke gereja pada hari ibadah? Kalau suami istri, nggak sepanjang minggu itu hidup penuh damai, hidup penuh pengampunan. Maaf, ingat tadi kita sudah setuju dengan dua kalimat, dengan satu pertanyaan ini. Di dunia ini hanya ada berapa kekuatan? Dua. Tuhan dan iblis. Nah, kalau kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak berdamai sepanjang minggu itu, tapi penuh dengan kejengkelan. Saya nggak bilang marah, bentak, apalagi fisik. Enggak, jengkel saja. Suami istri. Tuhan nggak hadir di hidup kita. Kalau Tuhan nggak hadir, ya kita sejawab. Setan yang hadir. Nah, minggu kita ke gereja. Tolong jawab pertanyaan saya. Siapa yang ikut kita ke gereja? Tuhan atau setan? Maaf ini pertanyaannya. Jelas ya? Maka itu penting sekali dalam hidup kita berdamai dengan semua orang. Sama Jackson balik datang. Iya. Ayo masuk. Kamu sendiri atau? Sendiri. Oh, sendiri. Ya udah. Mau makan dulu? Nggak apa-apa. Loh. Ya. Ini ada orang Makassar datang. Oke, saya lanjutkan. Saya tanya lagi kepada saudara. Kalau suasana suami istri dalam 6 hari Senin sampai Sabtu itu penuh dengan kejengkelan, ya, saya tidak berkata penuh pertengkaran, enggak, penuh besar, jengkel saja. Maka hari Minggu kita beribadah. Siapa yang ikut kita? Nah, ini mempengaruhi suasana ibadah itu. Maaf, berapa kali di gereja kasihan pemusik, kasihan WL yang pemuji Tuhannya, karena suasananya berat sekali. Pernah nggak alami seperti itu? Ya, karena nggak ada damai, permusuhan terjadi.
Maka itu saudara, jangan anggap enteng tidak mengampuni. Itu fatal. Ini baru satu ayat yang kita lihat. Baru satu ayat. Ayat kedua. Kita lihat Matius 5 ayat 9. Ayo lihat Matius 5 ayat 9. Wih, ini ayat hebat juga kalau kita tidak perhatikan. Matius 5 ayat 9. Ayo dibaca. 1, belum ya. Matius 5 ayat 9. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, tidak ada ayat lain di Alkitab. Hanya ayat ini. Ya, perhatikan. Ayat tentang apa? Satu-satunya penyebab manusia berdosa seperti kita punya status anak-anak Tuhan. Itu bukan karena dibaptis. Bukan karena ganti nama. Bukan karena jadi Kristen. Tidak. Menurut firman ini, yang membuat saudara dan saya disebut anak-anak Tuhan, punya status anak-anak Tuhan. Kalau kita hidup gak punya musuh. Peacemaker. Semua kita yang membawa damai, hidup di dalam perdamaian dengan semua orang, maka kita itu anak-anak Tuhan. Nah, saya tanya, kenapa? Enggak apa-apa. Enggak kok. Enggak nih. Ya, saya itu paling bisa anak kecil kalau saya khotbah ribut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sayang anak-anak juga. Dan hal yang paling penting, dulu kita kayak dia cuma lupa. Betul enggak ya? Enggak apa-apa, biarin dia. Oke, saya tanya sekarang kepada saudara. Jadi menurut Matius 5 ayat 9, buat setan membatalkan status kita sebagai anak-anak Tuhan, itu gampang atau susah? Ayo, jawab yang baik. Menurut firman ini, berbahagialah orang yang membawa damai, artinya nggak punya musuh, karena mereka lah yang disebut anak-anak Tuhan. Tanyaan saya, menurut ayat ini, setan gampang nggak menggugurkan status kita sebagai anak-anak Tuhan? Gampang atau susah Pak setan? Gampang. Jengkel saja. Saya nggak akan lupa sebuah kisah ya, tahun 2005 bulan November. Kami ada di East Coast, saya, istri saya, dan saya bawa band, grup band namanya UX waktu itu. Kami diminta untuk retreat Thanksgiving. Ada peristiwa ngeri sekali. Satu keluarga Indonesia, setelah 18 tahun di Amerika, mereka di-granted untuk dapat green card. Baru 11 bulan mereka sekeluarga, 4 orang dapat green card, langsung dicabut oleh pemerintah Amerika. Wih, sedih sekali. Anak pertama umur 17 tahun, yang kecil baru umur 6 tahun. Gara-gara mereka melanggar hukum yang ada di Amerika. Ini yang sangat menyedihkan. Nah, waktu mereka datang ke Amerika, mereka bawa anak yang masih bayi nomor 1 itu, perempuan. Nah, ternyata waktu anak ini umur 16 tahun ke 17, dia punya pacar, bukan orang Indonesia. Nah, rupanya papa mamanya di samping orang percaya juga masih pakai adat timur. Nah, melarang anak ini untuk pergi dengan cowoknya. Wajar bukan? Nah, si cowok ini rupanya tahu hukum Amerika. Ya, dia memang orang sini. Nah, ketika cowok ini tahu papa mamanya anak ini pacarnya selalu melarang, tiba-tiba cowok ini ngajari anak perempuan ini, laporkan ke polisi bahwa kamu pernah waktu mandi 2 kali papamu ngintip. Nah, mungkin pikiran anak ini cuma ngintip saja kok. Nanti enggak. Setelah 2 kali laporan masuk,
nggak nunggu 3 kali lah. Hari itu hari Minggu kami mau pelayanan. Nah kebetulan gedung gereja yang disewa oleh gereja Indonesia ini, ya di bagian basement itu ada kamar-kamar disewakan. Nah keluarga ini nyewa. Jadi pas kami datang, wih polisi banyak, FBI juga. Pikir ada apa ini? Kamu semua nggak boleh masuk untuk menangkap kepala rumah tangga. Ketika anaknya tahu bapaknya ditangkap, anak ini menangis. Dia berkata, aku bohong. Wah, anak sudah mulai besar, jadi dia kena juga. Berarti kamu penipuan. Apa istilahnya? Saya lupa istilah Amerika. Dua-dua kena juga. Si papa kena, anak ini. Saudara, 4 tahun persidangan itu. Aduh, ngeri juga. Akhirnya vonis jatuh. Green card mereka dicabut dan harus pulang Indonesia. Ini kisah nyata. Walaupun sudah dapat green card, tidak jaminan kalau melanggar peraturan. Wajar nggak itu? Apalagi kasus ini. Wih, anak ini nyeselnya luar biasa. Akhirnya putus dengan cowoknya itu. Nah sampai sekarang kami nggak dengar kabar mereka gimana setelah pulang ke Indonesia. Nah, menurut Matius 5 ayat 9 ini, saya tanya lagi. Hanya karena saudara tidak berdamai dengan semua orang. Jangan anggap enteng. Status anak Tuhan bisa gagal. Ini ayat sederhana. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Jadi jangan anggap enteng. Ini yang saya katakan tadi di awal, ada 2 ayat yang kita harus perhatikan baik-baik. Saudara, sepanjang saya menjadi hamba Tuhan ini, hal ini yang paling menyedihkan. Maaf, saya cuma tanya. Ya, nah masuk di rumah boleh jawab. Operator saya Pak Gembala sendiri. Kalau dibacakan nanti statusnya siapa yang nulis. Maaf saya tanya. Ini perkara serius. Menurut ayat ini, ada nggak hamba Tuhan yang khotbahnya bagus, pelayanannya bagus, tapi statusnya belum tentu anak Tuhan? Karena belum berdamai dengan semua orang. Maka itu kami di Amerika sudah malam di sini, ya masuk waktu mana? Tengah. Sentral ya. Ya, sini jam 7:30 lebih 10. Ya, 7:30 lebih 6 menit. Sebelum kita tidur nanti malam. Di Indonesia, Australia, pagi, siang, perhatikan. Ayo dengan rendah hati, jujur. Saya punya istilah. Periksa lemari hati kita masing-masing. Masih ada koleksi musuh nggak? Bisa nggak manusia punya koleksi musuh? Nggak jauh. Bisa nggak manusia punya koleksi musuh? Bisa. Maka kita harus jujur. Coba kita lihat Matius 6 ayat 14 dan 15. Apa yang terjadi dengan hidup kita kalau sampai kita tidak mengampuni? Matius 6 ayat 14 15. Udah? Kita baca ayat 14 dulu. Matius 6 14 15. 14 dulu. 1 2 3. Ulang. 1 2 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang bicara siapa ini? Yesus. Tuhan Yesus. Dengan jelas, kalau saudara dan saya mengampuni kesalahan orang, maka kita diampuni. Tapi kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka kita pun tidak diampuni. Walaupun pendeta, walaupun orang Kristen, walaupun aktivis gereja, maaf loh saya berkata ini, kalau masih punya koleksi musuh, berarti status orang itu walaupun aktif di gereja,
maka statusnya adalah orang berdosa. Satu hari saudara di satu kota kecil di daerah Jawa Timur, sudah lupa saya tahun 80-an yang lalu. Saya baru selesai mengajar soal pengampunan. Begitu selesai kebaktian, ada seorang bapak datangi saya. Saya belum pernah seumur-umur ada orang bertanya seperti ini. Pak, boleh nggak saya mencoret 2 ayat di Alkitab? Wih, lucu juga ini bapak. Saya bilang, kenapa Pak? Saya belum tanya ayat yang mana. Kenapa? Ya, terus dia jawab, ayat yang bapak baca tadi ini, Matius 6, 14, 15. Kenapa bapak mau coret ayat itu? Dengar, dia ngomong gitu. Saya ini heran dengan Tuhan. Hah? Kenapa? Urusan saya dengan Tuhan. Kenapa Tuhan minta saya bereskan dengan orang lain? Ngerti nggak maksudnya? Saya ini berdosa, saya tuh minta ampun kepada Tuhan. Tapi saya terganjal dengan 2 ayat ini. Tuhan nggak mengampuni saya. Ya jelas Pak, ini firman Tuhan. Ya tapi kan urusan saya dengan Tuhan. Kenapa? Saya tanya dia. Ternyata dia punya musuh. Yang buat dia dendamnya itu luar biasa. Saya terangkan panjang lebar. Saudara dengar, ada orang nekat-nekat begini. Dia ngomong, oke lah kalau begitu. Biarin saya masuk neraka saja nggak apa-apa. Daripada saya ngampuni orang itu. Wih, saya kaget. Saudara bisa bayangkan ya. Berarti orang ini dendamnya kayak apa ya sama orang ini. Saya bilang, Pak, kalau boleh saya minta. Saya nggak tahu kapan ke kota ini lagi. Mungkin saya nggak akan ketemu Bapak. Tapi tolong, jangan sampai Bapak meninggal. Tetap punya dendam. Dia nggak ngomong satu kata pun. Tapi saya lihat wajahnya sambil pergi meninggalkan saya. Kecewa sekali. Karena dia mau hapus 2 ayat ini di Alkitab. Nah inilah bukti. Bahwa setan tidak sibuk mengganggu saudara kalau aktif pelayanan. Dengar baik-baik. Tapi setan akan berusaha kalau dia tahu kita mau mengampuni. Oh, dia akan usahakan mati-mati. Maka itu pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus. Bukan memberi persembahan, perpuluhan, tidak. Pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus adalah mengampuni. Berdamai dengan semua orang. Itu luar biasa. Gak bisa ngelihat Tuhan. Ngeri sekali. Matius 18 ayat 35. Bagaimana cara kita mengampuni? Apa saya? Mulai. Siapa itu? Ada orang Winci. Ya, tunggu. Ya. Matius 18 ayat 35. Malam. Sendirian ibu. Udah, kita baca Matius 18 ayat 35. Ayo, baca 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mengampuni saudara dengan syarat. Dengan apa? Segenap hati. Artinya begini, mengampuni dengan segenap hati. Saya tuh ngampuni kamu loh. Coba kamu ke rumahku sebentar. Ini SMS motor 2004 yang lalu. Nanti nggak maksudnya. Jadi ngampuni dengan apa? Tapi harus dengan segenap hati. Artinya tulus. Tidak ada ingatan-ingatan yang dulu. Oke. Ayat ini saya gabung dengan 2 Korintus 5 ayat 19. Coba baca. 2 Korintus 5 ayat 19. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian kepada siapa saja
yang tidak mau mengampuni saudaranya dengan segenap hati. Apa itu mengampuni dengan segenap hati? Udah 2 Korintus 5:19. Baca 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Terus Ia mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. saudara perhatikan. Ketika Bapa mendamaikan kita, manusia-manusia jahat, manusia bajingan ini berdamai dengan Tuhan dengan satu tindakan, tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Ngerti nggak maksud ayat ini? Jadi kalau Tuhan ngampuni kita bagaimana? Kalau Tuhan ngampuni kita bagaimana? Ingat-ingat yang dulu? Jawab dong. Ingat-ingat yang dulu? Tidak. Saya tanya balik. Kira-kira kalau Tuhan mengampuni kita dengan ngitung yang dulu-dulu, saya hampir kepala 7 umur saya. Bayangkan, kalau Tuhan mau mengampuni saya, Daniel, ingat kamu tahun 60 sekian, ingat tahun 70 sekian, terus begitu. Kira-kira kita jadi apa kalau Tuhan mengampuni kita dengan menghitung yang dulu-dulu? Apa dong jawab? Jadi apa? Si Mira jadi apa? Dulu, ingat dulu. Ayo, suami istri yang pernah ngomong begini. Aku ini sudah mengampuni kamu loh. Tapi ingat, waktu mamamu masih hidup. Padahal mama sudah mati. Lo ngerti nggak ilustrasi ini? Ayo jawab. Apa yang terjadi dengan hidup saudara dan hidup saya kalau Tuhan mengampuni kita dengan menghitung yang dulu-dulu? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Saya punya istilah, jadi ayam penyet masih ada harganya walaupun dipenyet. Saudara serius, tolong sampaikan kepada semua yang saudara kenal, setan tidak pernah mengganggu kita aktif ke gereja. Setan tidak pernah pusing saudara sibuk dalam pelayanan. Tapi ketika setan tahu saudara mau mengampuni, ini jadi masalah buat mereka. Karena setan tahu 2 ayat ini. Saya tanya lagi, setan berhasil nggak membuat banyak orang Kristen statusnya bukan anak Tuhan karena nggak berdamai? Jawab, berhasil tidak? Mengerikan. Bahkan tidak sedikit di antara kita belum mengampuni orang, padahal dia sudah mati lama. Masih kita ingat-ingat salahnya. Saudara, ngeri sekali. 1 Yohanes 3:15, coba baca. Siapa kita kalau kita tidak berdamai dengan semua orang? 1 Yohanes 3 ayat 15. Siapa kita kalau kita nggak berdamai? 1 Yohanes 3 ayat 15. Udah? Kita baca 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang akan memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Oke, maaf ya, saya cuma tanya. Kira-kira di ruangan ini ada pembunuh nggak? Ayo, kira-kira di ruangan ini ada pembunuh nggak? Ayo langsung ngikuti di rumah. Pembunuh nyamuk. Mia, itu betul sekali. Maka itu kenapa ayat ini jelas pembunuh manusia. Jelas. Nggak sekedar pembunuh. Ya, dengan kalimat yang kita pelajari pertama, aku nggak benci, cuma malas ketemu. Berarti pembunuh juga enggak. Suami istri, banyak enggak rumah tangga Kristen rumahnya banyak setannya? Kenapa bisa banyak setannya?
karena nggak mau mengampuni. Ada pembunuh di rumah itu. Suami istri ingat, jengkel, bukan marah, jengkel. Mungkin seorang nggak berkata, aku nggak jengkel, cuma gergetan. Sama, ingat itu. Mungkin nggak ada yang berkata nih, saya nggak pernah bilang gergetan, cuma gitu. Ada nggak suami istri seperti itu? Ayo ngapain? Ada. Nah itu dia harus bertobat. Awas, jangan sampai ada yang bilang nyesel aku datang ke sini hari ini udah jadi ini. Awas itu ya. Saudara, ini betul-betul luar biasa Tuhan kita. Ambil di bawah. Mau kemana? Tidak mau ikut aja. Ambil di bawah. Papa mau Di bawah. kemana? Mobilnya di bawah. Mobilnya. Oh, di situ. Maaf ya. Bukannya Satu lagi, ya? Bukannya itu kan? Satu lagi di bawah sini ya. Oke. Gak apa-apa gitu. Nah, sekarang saudara mulai ngerti betapa dahsyatnya kalau kita tidak punya musuh. Katakan amin. Tapi betapa dahsyatnya juga kalau kita masih punya musuh. Loh, kok tertawa kenapa? Sama-sama dahsyat, tapi arahnya berlawanan. Maka itu saudara, jangan pernah ngomong gini ya. Ingat loh, 3 hari sebelum kita menikah, mama lu ngomong apa? Jadi ngomongin siapa itu? Belajar ngomongin siapa? Mertua. Ayo hari ini kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Hidup benar. Dan kembali ke 2 Korintus 5:19 tadi. Apa yang terjadi kalau kita mengampuni saudara kita tanpa memperhitungkan yang dulu-dulu, maka Tuhan mengangkat kita menjadi pemberita damai. Katakan amin. Berita damai. Tadi Henry sempat ngomong, ini masih suasana Natal karena ada pohon Natal. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya mau ngomong. Setan tidak sibuk untuk mengganggu gereja merayakan Natal. Bahkan banyak negara yang bukan Kristen justru waktu Christmas lebih ramai. Contohnya Natal tahun lalu 2023 pertama kali negara-negara Arab itu buat perayaan Natal ramai sekali. Pertama kali. Saya tidak sibuk untuk menghalangi. Karena apa? Sampai sekarang contoh, Jepang tetap menjadi satu-satunya negara di dunia yang bukan negara Kristen. Kalau Christmas, paling meriah. Singapura lihat. Tujuannya apa? Bisnis. Karena akhir tahun, sale semuanya. Setan tidak sibuk. Inti berita Natal bukan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Inti berita Natal adalah peace on earth. Damai di bumi kepada orang yang disayang Tuhan. Tolong perhatikan. Damai ini yang sangat dibenci oleh iblis. Betul atau salah? Tapi itu perang gak selesai-selesai. Yang perang Ukraina Rusia belum selesai, Hamas belum selesai, sekarang Pakistan dengan Iran perang lagi. Dan setan berhasil. Coba saudara cari di sejarah atau cari di Google. Pidatonya Mother Teresa awal Januari 1980 setelah dia mendapat Nobel Prize Peace ya sebentar perdamaian ya, dia mendapatkan hadiah yang cukup mahal. Dia menyampaikan pidatonya di PBB waktu itu. Dia bilang kepada para pemimpin dunia, hei para pemimpin dunia, jangan bicara damai di gedung ini. Kamu pulang ke rumahmu, buat damai dengan keluargamu, maka damai di bumi. Setuju nggak kalimat itu? Ya.
hadiah Nobel perdamaian yang didapat oleh Mother Teresa itu disampaikan kembali kepada semua pemimpin dunia. Maka itu saudara, nggak kebetulan acara kita ini mendadak. Ya, puji Tuhan, Tuhan hadir di antara kita semua. Dan ingat konsep ini, berdamai. Jangan berkata, aku mengampuni. Baik sekali kamu bisa anak kecil itu pelit. Hai saya, kamu belajar dari papa atau mama? Ya, diminta lagi. Enggak apa-apa. Saudara, ayo kita perhatikan. Jangan tunggu besok pagi. Dan Tuhan besok aja ya Tuhan. Enggak boleh. Ingat Efesus 4 ayat 26. Berdamai sebelum matahari terbenam. Betul? Kalau tunggu besok matahari sudah terbit lagi, awas. Jangan bilang tunggu terbenam lagi, jangan. Begitu orang di Amerika Utara ini, kalau summer marahnya bisa lebih panjang. Karena jam 10 matahari baru masuk. Enggak boleh begitu. Hari ini harus. Kalau saudara mau mengampuni orang yang menjengkelkan saudara, jangan bilang tapi Tuhan. Enggak. Saya tanya, kalau saudara pernah ngitungi salahnya orang, Tuhan aku 14 kali lo ngampuni dia, ini ke-15 dia buat lagi, misalnya. Saya tanya, berapa kali kita minta ampun kepada Tuhan dengan dosa yang sama? Ada 14 kali? Jawab dong. Lebih. Tuhan ngampuni enggak? Ya sudah. Seperti itu yang kita buat pada saudara kita. Mengampuni dengan segenap hati. Artinya, siapa yang lucu? Kami lucu semua ya, saya. Thank you saya. Jadi kita harus betul-betul hidup tanpa musuh. Hidup tanpa musuh itu lega sekali. Ya, siapa pernah ngalami begitu? Ketika ada orang disakiti, yang nyakiti pakai baju hijau misalnya. Tiap kali lihat orang pakai baju hijau, rasanya. Dan orang lagi makan enak, gitu. Atau baju hijau lewat sekelebat gitu saja. Makanannya jadi enak. Ya sudah, karena tidak mengampuni. Serius loh itu. Sudah tidur nyenyak, susah tidur. Kali itu baru hilang sebentar. Toto sekelebat baju hijau lewat kaki. Melek gak itu? Melek kan kita gak ngampuni. Jadi rugi, udah bisa tidur sampai pagi. Oke, ayo saya ulangi lagi. Mengampuni bukan pilihan. Katakan amin. Mengampuni itu keputusan. Ya sudah. Kita harus mengampuni. Pokoknya sampaikan kepada sebanyak-banyaknya saudara kita yang mengampuni. Ayah saya, kamu pintar sekali, bisa buka sendiri itu. Oke, satu ayat lagi. Ini yang terakhir. Tuhan tolong kita untuk hidup berdamai dengan semua orang tanpa punya musuh. Mau? Ya harus, kalau enggak setan kita enggak masuk dalam kehidupan kita. Mau apa lagi kalau tidak begitu? Matius 18 ya, ayat yang ke-19. Paling your business. TikTok. Oh, TikTok. Even. Udah? Matius 18 ya 19. Baca 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Mu yang di surga. Saudara, tidak ada janji dari Bapa kita di seluruh Alkitab sehebat Matius 18 ayat 19. Cari di ayat mana saja. Minta berapa hal? Ulangi lagi, minta berapa hal? Baca ayat itu. Minta berapa hal? Ayo baca ayat itu. Loh. Yang minta berapa hal ayat itu loh.
Nah, apapun juga itu berapa? Tak berhitung, infinite. Coba renung. Sekaya-kayanya orang tua kaya, apa permintaan anaknya diturutin semua? Maka itu saya protes kepada Papa. Papa nggak salah ini. Namanya manusia rakus begini. Bisa minta macam-macam nggak? Ayo. Ternyata Papa jawab. Tidak asal 2 orang. Hanya 2 orang yang membuat kesepakatan. Kalau ada kesepakatan, kata agreement, itu suami istri. Maka itu ketika kita menikah, ada janji nggak, ada vow nggak? Itu artinya itu artinya ada kesepakatan. Jadi Tuhan bilang, Daniel 2 orang ini adalah suami istri. Woi, saya kaget. Nggak apa-apa, it's okay. Saudara, ini dahsyat. Ayo saya tanya betul-betul ya, dengarkan. Menurut ayat ini, kalau semua suami istri di dunia selalu menjaga agreementnya, kesepakatannya, jadi nggak ada jengkel, apalagi marah nggak ada. Setan kalah atau menang? Kalah. Pasti kalah. Nah, setan tahu ayat ini. Yang bisa mengalahkan mereka bukan gereja yang doa puasa, bukan gereja yang doa keliling. Yang bisa mengalahkan setan hanya suami istri yang selalu sepakat. Katakan amin. Yang ini kurang ajarnya mereka. Sebelum mereka kita kalahkan, mereka ngapain kita? Kalahkan kita dulu. Dengan tidak sepakat itu. Saya tanya, suami istri jadi tidak sepakat, itu biasanya karena hal besar atau hal kecil? Kecil. Gara-gara sandal, peniti, karet, ya aja. Ya toh. Dan itu jadi langganan. Aduh, kita ini terlalu betul. Seharusnya makin tua usia kita, makin pengalaman, makin pintar nggak ngadepin mereka. Seharusnya cepat jawab. Kenapa kita makin on? Saudara, ini perkara serius dalam hidup kita. Kesepakatan ini dibenci oleh setan. Ingat itu. Yaitu tadi, tidak bisa doa bersama kalau masih jengkel. Dan begitu mudahnya setan membuat kita jengkel. Hati-hati ya mulai hari ini. Nah, untuk membuat jengkel itu kalah, hanya tinggal satu tindakan, mengampuni. Katakan amin. Mengampuni, tidak yang lain. Itu saja yang Tuhan mau dari kita. Jadi pilihannya apa? Kita ngalahkan setan atau digalahkan? Harusnya ingat kesepakatan. Ayat 20. Nah, maaf, sampai hari ini saya masih ketemu banyak gereja yang salah menggunakan Matius 18 ayat 20. Selalu begini, entah pendeta yang buka ibadah atau pemimpin pujian BL-nya. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul lebih dari 2-3 orang. Kalau 2-3 orang aja Yesus hadir, apalagi lebih. Salah. Ayat ini bukan untuk membuka ibadah atau kebaktian. Begini caranya baca. Ayat 20 ya, coba lihat ayat 20 Matius 18. Sebab di mana ada 2 orang yang sepakat berkumpul dan ada orang-orang ketiga. Saya tanya, siapa 2 orang yang pertama di ayat 20? Suami istri. Kalau suami istri kumpul lalu ada orang-orang ketiga. Siapa itu? Anak-anak. Ini keluarga. Pinter, memang gembalanya hebat ini. Jauh terus loh. Hebat nih ya. Saudara, jadi ayat ini tentang keluarga. Maka itu ada 2 orang yang sepakat. Nah, kalau papa mama sepakat, lalu kumpul bersama anak-anak dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang ada di tengah-tengah keluarga itu? Tuhan Yesus. Saya beri pertanyaan lagi.
Kalau semua keluarga yang buat kesepakatan selalu damai, suami istri, anak-anak damai semuanya, dan tiap hari kumpul dalam nama Yesus, dan Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga itu. Jawab pertanyaan saya, ada nggak setan goblok dan setan nekat berani nerobos? Tidak ada. Berani? Nggak ada. Maka itu saya tanya tadi, kalau sampai ada keluarga Kristen banyak setannya karena kesetanan, maka di dalam keluarga itu suami istri berdamai kan? Nah ini dia. Ngeri. Kalau yang goblok dan nekat aja bisa mikir, maka setan pinter pasti lebih gak berani masuk karena mikir. Ngerti maksudnya ini? Oh, betapa indahnya kalau keluarga kita penuh damai. Amin. Itulah surga di bumi. Lagi sekali saya balik, setan gak suka. Maka itu ketika setan tahu suami istri selalu sepakat, langsung dia jeder dengan perkara kecil, bukan perkara besar. Ingat. Maka itu kalau setan masuk lagi ke keluarga kita, harus kita pintar. Hati-hati loh, hati-hati ada dia loh. Betul nggak? Harusnya gitu bukan? Tapi ketika dia masuk kita ladeni. Aduh goblok lagi kita. Maaf. Saudara jangan anggap enteng. Saya punya pertanyaan. Yang tidak baik pertanyaan ini. Tapi untuk buat kita mengerti. Setelah kita baca Matius 18, ayat 19 dan 20. Dengan pertanyaan ini. Kita lebih mudah ngusir setan atau ngusir Yesus dari keluarga kita? Yesus. Orang aja lah. Ternyata Yesus Kristus Tuhan lebih gampang terusir dari rumah kita kalau kita tidak mengampuni. Tanya balik tapi jawab, tanya lagi tapi jawabannya sama. Berarti banyak keluarga Kristen termasuk keluarga pendeta lebih mudah ngundang Yesus atau ngundang setan. Nah, ini yang terjadi karena nggak ada kesepakatan. Hati-hati. Biarlah firman ini menolong kita. Setuju saya berkata? Untuk selalu mengampuni. Seperti Bapa di surga selalu mengampuni kita. Kita bertobat. Nah, ini yang dicari oleh Tuhan. Anak-anaknya itu penuh damai, penuh pengampunan. Inilah firman yang kita harus renungkan. Dan kita harus pakai di sepanjang hidup kita. Lagi sekali, selesai ibadah ini. Ya, kok nggak mati. Ayo, mulai hari ini kita serius soal pengampunan. Setuju? Setuju. Jangan anggap enteng. Jangan bilang, saya kan cuma satu kok musuh saya gak banyak. Aku sih ngomong begitu. Satu saja cukup merusak semua. Lebih banyak. Diskon. Bukan diskon. Jangan ya, jangan jadi membernya setan. Oh, ayo, yang pernah jadi membernya, mulai sekarang unsubscribe. Langsung batal. Supaya setan gak ganggu kita terus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yang di Indonesia sampai ketemu nanti malam Indonesia. Yang kita di Amerika ketemu besok pagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi pelaku firman, jadi juru damai, tidak punya musuh. Enak sekali hidup seperti itu. Amin. Tuhan memberkati kita. Aku balas silakan.